Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini tanggal 11 Dzulhijjah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup hawa segar kota Bogor dan diberi kesempatan untuk beribadah salat subuh kepadanya. Mudah-mudahan salat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan hari ini adalah hari kedua hari raya Idul Adha. Karena hari raya itu ada Idul Adha itu adalah 4 hari ya, berbeda dengan Idul Fitri. Idul Fitri cuma 1 hari, 1 Syawal. Idul Adha adalah 4 hari, 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahar, dan 11, 12 dan 13 Dzulhijjah adalah Ayyamut Tasyrik ya. Kalau kita lihat dalam keterangan-keterangan hadis atau riwayat atau syarah-syarah hadis, misalnya dalam syarah Ibn Battal dari syarah Sahih Bukhari misalnya, diterangkan bahwa pada sekarang ini kan disebut dengan hari-hari di Mina ya. Para jamaah haji sedang lempar jumroh di Mina, juga menyembelih kurban ya. Ada yang sudah tahallul. Nah, ini adalah hari-hari 10, 11, 12, 13 ini adalah hari-hari orang bertakbir ya, dan menyembelih kurban, dan itu adalah bagian dari syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, ini merupakan atau ta'dhimu sya'airillah, mengagungkan syiar-syiar agama Allah itu adalah dikategorikan adalah berasal dari ketakwaan hatinya. Oleh karena itu ini penting sekali kita tanamkan dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan bangsa dan negara kita. Karena Idul Adha juga haji itu tidak terlepas dari keterlibatan semuanya, individu-individu, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Memang haji pada tahun ini boleh dikatakan sepi, karena memang sedang dalam suasana pandemi COVID-19 dan kebijakan pemerintah Arab Saudi membatasi jamaah haji pada warga Saudi saja dan ekspatriat di sana. Nah, sehingga kebijakan pemerintah Indonesia yang sudah mendahului tidak mengirim haji ke sana lumayan cukup terselamatkan. Bayangkan kalau ternyata pemerintah Saudi membuka seluas-luasnya, lalu seluruh negara mengirimkan jamaah haji sebanyak-banyaknya, lalu jamaah haji Indonesia kosong. Waduh, bagaimana itu ya, pasti tentu akan malu ya, bangsa Indonesia dan pemerintah Indonesia ya. Memang yang paling rugi adalah
biro-biro travel ya, haji ya. Biro haji ya mungkin banyak yang bangkrut sekarang ini ya. Ya terutama yang besar-besar yang sudah biaya operasionalnya besar ya. Apalagi sudah DP dari setahun yang lalu. Nah, ini mungkin hilang semua. Wallahu alam, saya nggak ngerti urusannya ya. Nah, tapi itulah memang kehidupan itu memang berputar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari kemenangan itu dipergilirkan di antara manusia. Oleh karena itu kalau sedang miskin jangan, atau sedang miskin dan sedang kalah jangan minder ya. Jangan minder. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa bersedih hati. Wa antumul a'launa, kalian itu adalah umat yang paling tinggi. Jangan merasa minder dan lebih bawah daripada orang-orang kafir. Walaupun orang-orang kafir punya akses-akses yang besar dalam kekuasaan dan dalam bidang ekonomi ya, tapi juga ya kalau lagi kuat, lagi besar itu juga jangan sombong ya, karena kesombongan itu yang akan menghancurkan. It a'jabatskum kasratukum ya, ketika membuat kalian ta'ajub ya, ujub ya, heran atau kagum dengan kebesaran kalian, itu yang dialami oleh umat Islam setelah menang atau setelah Fathu Makkah. Penaklukan atau pembebasan kota Mekah membuat pasukan umat Islam sangat besar. Yang tadinya 10.000 dan bisa menaklukkan kota Mekah tanpa syarat ya, hampir tidak meneteskan setetes darah pun ya, kecuali pada 9 orang yang gablek ya, melawan tentara Rasulullah, akhirnya mereka dibunuh ya. Yang lainnya semua menyerah dan bergabung dengan Islam. Ketika perang Hunain menambah pasukan menjadi 14.000. Ada 4.000 dari pasukan kota Mekah yang menyerah bergabung ya, karena mereka masuk Islam, bergabung menjadi pasukan Rasulullah pada perang Hunain, tapi hampir-hampir kalah. Justru yang besar, yang banyak itu, padahal besar banyak, terdiri dari para sahabat Nabi dan orang-orang muslim mukmin yang baru ya, yang itu kemudian nantinya akan menjadi sahabat Nabi juga, dipimpin oleh Nabi, kalah gitu, hampir kalah. Kalau tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mungkin Hunain itu bisa habis umat Islam saat besar-besarnya. Nah, oleh karena itu kemenangan selalu dipergilirkan. Demikian juga kekayaan selalu juga dipergilirkan. Hari ini banyak orang kaya yang punya perusahaan besar gulung tikar ya. Orang-orang yang di Pondok Indah yang rumahnya pakai lift ya, sekarang liftnya nggak bisa jalan karena nggak bisa bayar listrik lagi ya, begitu. Nah, jadi di dalam situasi bencana Covid yang sedemikian rupa, tapi Allah masih memberikan rahmat kepada kita. Ada Idul Adha. Idul Adha, kembali berkorban. Bersyukurlah yang hari ini masih bisa berkorban, karena banyak orang yang sudah ekonominya macet, jangankan beli 1 ekor sapi, 1 ekor kambing aja sudah nggak mampu. Kemarin menyembelih berapa ekor di sini? 28 ekor sapi. Kambingnya 33. Alhamdulillah. Saya ke bagian 1 bungkus kelihatannya. Ada yang ngirim ke sini, ke rumah saya maksud saya. Ya, alhamdulillah. Ya, ini sapi terbanyak dan kambing terbanyak yang saya dengar di 1 masjid. Ya, alhamdulillah. Ya, takbir. Allahu Akbar. Memang hari-hari ini harus diperbanyak takbir. Baik takbir muqayyad maupun takbir mutlak. Kalau tadi ya imam memimpin takbir setelah sholat wajib, itu disebut dengan takbir muqayyad, takbir yang dikaitkan.
Kalau takbir mutlak ya kapan saja, ya. Takbir, 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 Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbir mutlak, ya. Takbir mutlak, kapan saja takbir. Memang takbir di masa awal dulu para sahabat itu ungkapannya ya hanya Allahu Akbar aja, ya. Paling-paling Allahu Akbar 3 kali aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, baru Imam Syafi'i yang menambahkan, ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa a'azza junda wa hazamal ahzaba wahda. Itu tambahan dari Imam Syafi'i dan itu tidak salah, ya. Karena kalimat-kalimat itu kalimat tauhid dan kalimat yang memperkokoh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang biasanya dipakai dalam tahlilan takbiran. Nah, jadi seperti takbir keliling, takbir macam itu sah. Itu termasuk, ya, dalam pemahaman Syekh Utsaimin dari kalangan Salafi itu termasuk takbir mutlak. Ya. Dan dalam kitab Syarah Ibn Battal, Sayyidina Umar bin Khattab di Mina itu takbir di Kubah. Lalu terdengar, Kubah itu kubahnya masjid, ya. Terdengar oleh orang-orang yang di masjid, para jamaah haji yang sedang di masjid di Mina itu. Maka seluruh jamaah haji yang ada di masjid takbir semuanya. Dan diikuti lagi orang-orang yang di pasar. Semua yang di pasar takbir. Bahkan takbir mutlak ini dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah, berakhir tanggal 13 ba'da asar atau menjelang tenggelamnya matahari dari tanggal 13 Dzulhijjah atau hari akhir dari hari tasyrik. Jadi kita punya kesempatan takbir masih ada berapa hari? 11, 12, 13. Optimalkan. Bahkan diterangkan dalam Syarah Ibn Battal, termasuk di jalan-jalan, juga bahkan di tempat tidur. Jadi nanti malam kalau mau ketemu istrinya, takbiran dulu ya gitu. Jangan langsung main aja ya. Karena kalau kita takbiran kan berarti apa? Insya Allah akan powernya lebih full lagi ya. Mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena istri itu kan kenikmatan. Dari siapa? Siapa yang menciptakan istri? Lah kok lupa sama yang menciptakan kan gitu. Jadi takbir dulu. Jangan mau sama istri malah nyetel video porno. Ya itu salah. Itu cara-cara orang yang jahiliyah ya. Gak kenal siapa penciptanya. Kita mohon pada Allah. Dengan takbir mohon pada Allah, ya Allah berikanlah kekuatan kami. Ya karena hanya Engkau yang punya kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Kekuatan itu hanya milik Allah. Itu bukan hanya untuk kerja Pak ya, untuk ngerjain istri juga bisa insya Allah ya begitu ya. Mohon maaf Bu ya, kata-katanya kurang pas kali ya, kok dikerjain istrinya, tapi kalau enak ya nggak apa-apa lah gitu ya. Nah jadi ini saat-saat takbir, maka bagus sekali kalau kemarin sudah nyembelih 28 ya sapi, hari ini kalau bisa 28 lagi gitu, besok 28 lagi. Jadi selama 4 hari itu 28 keren tuh. Iya. Kalau itu bisa diadakan program itu, insya Allah saya panggil wartawan. Nggak usah Bapak yang manggil, saya yang manggil bisa. Ya. Ini ada sesuatu ini yang jadi
news gitu di Masjid Al Hidayah ya. Tapi Pak Anton tidak laporan ke saya ya, saya nggak manggil wartawan ya. Lagian juga cuma hari ini. Nah, tradisi hanya menyembelih hari ke-10 itu harus kita perluas, itu sudah bagus ya. Saya kemarin khutbah di Jakarta Id ya, mungkin di sana PSBB-nya kenceng kali ya. Nah, itu cuma nyembelih sapi 3, kambingnya cuma 4. Iya benar, sapi 4 apa kambing 3? Sapi 4 kambing 3 gitu. Nah, saya doakan jamaah di sana mudah-mudahan tahun depan sapinya 40, kambingnya 300 gitu ya. Kalau di sini ya nggak usah didoakan yang begitulah ya. Tahun depan ya, hari pertama 28, hari kedua ya tanggal 10 28, tanggal 11 28, tanggal 12 28, ya tanggal 13 28 untuk ya sapinya ya. Takbir. Amin. Iya, kok nggak ada mau bilang amin, kalau udah didoain kiai begitu ya amin gitu yang kenceng, sehingga apa, hari ini yang nggak nyembelih sapi insya Allah tahun depan nyembelih sapi gitu. Itu kambingnya berapa tadi? 33, mudah-mudahan tahun depan ya, hari pertama 330, hari kedua 330, hari ketiga 330, hari keempat 330 ya, amin. Takbir. Ada yang bilang, kok jadi takbiran terus Pak Ustadz, kayak demo aja. Bukan, yang demo itu yang nyontoh masjid. Nggak ada dulu demo pakai takbir, betul nggak? Dulu nggak ada yang demo itu kalangan buruh aja, nggak ada yang takbir sama sekali. Sekarang wong demo pun juga takbir kalau sekarang ya. Itu artinya kemenangan asma Allah ya. Ya, jadi gimana pun diapain kayak apapun, dikonspirasi apapun, insya Allah ya umat Islam dengan pertolongan Allah akan menang. Ya, jadi karena umat Islam ini memiliki syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dikarang-karang sendiri. Syariat yang membuat umat Islam itu selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu online dengan Allah Subhanahu wa taala. Online itu enggak hanya sholat. Ya, menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih kerbau, menyembelih onta itu juga online, Pak. Nah, kita selama ini mungkin online-nya hanya memahami bahwa online itu cuma sholat, online dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena menyembelih kurban itu juga perintah Allah, dan terhubung antara sholat dan menyembelih, kan begitu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, sedikit kita ngaji. Boleh diminum nggak? Iya, dari tadi haus. Tadi buru-buru mau minum dulu nggak sempat. Inna, sesungguhnya kami a'tainaka, telah memberikan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Kata Al-Kautsar berasal dari kata Al-Kasir. Kasir artinya banyak. Kautsar itu bentuk sighah mubalaghah dalam bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya barangkali superlatif. Ya, superlatif. Bentuk sangat. Makanya diartikan oleh para ulama mufasir, Al-Kautsar adalah Al-Khair Al-Kasir, kebaikan yang sangat banyak. Apa itu kebaikan yang sangat banyak? Para mufasir mengartikan untuk di dunia adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kebaikan yang sangat banyak. Subhanallah, Rasulullah dalam dakwah beliau selama
23 tahun dari sejak turunnya Iqra sampai al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada saat di Arafah, haji wada, haji perpisahan tahun 10 Hijriah. 23 tahun Rasulullah setiap hari dibimbing oleh Allah dengan turunnya ayat-ayat Quran. Itu kebaikan yang sangat banyak. Dan dalam diri Rasulullah, Quran diwahyukan, Quran dipahami, Quran dijelaskan, dan Quran diterapkan. Rasulullah sebagai fungsi sebagai Rasul, muballighur risalah, penyampai risalah, juga Rasulullah dalam fungsi sebagai kepala negara, beliau adalah munaffidhur risalah, eksekutif pelaksana risalah. Ini adalah bentuk kebaikan yang sangat banyak, sempurna. Sempurna. Kalau Indonesia susah, udah bikin Pancasila, ya, udah bener 18 Agustus, pas penerapannya 1 Juni. Itu zaman presiden pertama, ya. Makanya heran, Indonesia negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bisa eksis PKI yang anti Tuhan, kan aneh. Itu tidak dapat kebaikan yang banyak, tapi dapat keburukan, ya. Akhirnya diuji bangsa Indonesia dengan pemberontakan PKI 48, banyak ulama dibunuh. Pemberontakan PKI 65, ya, jenderal-jenderal dibunuh, juga santri NU, ya, Ansor itu dicemetuk di Banyuwangi, itu dibunuh, diracun. Oleh siapa? Ya, mereka yang dekat, ya, karena waktu itu ada doktrin Nasakom, begitu. PKI bagaimanapun juga pasti akan menyikat, ya, siapa saja yang paling dekat dengannya, ya, walaupun pura-pura berteman. Ini harus hati-hati. Sekarang ini hampir-hampir bangsa Indonesia ini sudah digelincirkan lagi ke jurang jahanam. RUU HIP kemarin kalau tidak disikapi dengan tegas oleh Majelis Ulama Indonesia, bablas anginnya, Pak. Karena di DPR kekuatannya udah 80%, ya. Sekarang diubah jadi PIP, ya, PIP. RUU HIP diganti dengan RUU PIP atau RUU BPIP. Sami mawon. Kenapa? RUU HIP itu juga sumbernya dari BPIP. Gitu. Nanti kapan-kapan kita kaji secara mendalam, ya. Tapi saya punya dokumennya, ya. Nah, ini bahaya sekali. Kenapa? Ini akan menggeser keyakinan bangsa Indonesia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, yang sudah termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sedangkan Tuhan yang disebut di dalam Pancasila 1 Juni itu bukan Tuhan yang Maha Esa, ketuhanan doang. Lah ketuhanan itu juga zaman kaum kafir Quraisy dulu juga ada. Ada Lata, ada Uzza, ada Manata, ada Hubal. Itu kan Tuhan juga. Mereka persepsikan sebagai Tuhan. Makanya disebut dengan alihatun ukhra, Tuhan-Tuhan yang lain. Begitu. Negara kita sudah disepakati berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Siapa ketuhanan yang Maha Esa? Allah yang Maha Kuasa. Loh, di mana itu? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu ke depan mungkin saya anjurkan, tapi nggak tahu, mungkin jangan-jangan masih berlaku. Seingat dulu saya sekolah SMA
awal tahun 80-an dulu selalu dibaca Pancasila ya tiap Senin ya. Terus dibaca pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Masih dibaca nggak sampai hari ini? Sudah nggak? Kita yang nggak baca kan udah tua-tua. Harusnya itu ya, harusnya mulai dari lurah sampai presiden ya, itu sebelum kerja apel dulu ya, bacain lagi. Nggak usah dibaca Pancasilanya, tapi dibaca apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Karena apa? Disitulah Pancasila yang asli. Kalau dibaca Pancasila doang nanti akhirnya kehilangan konteks lalu dibelokkan. Apalagi dari Pancasila kemudian diubah jadi Trisila. Hilang ketuhanan yang Maha Esa, berubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Lah, kebudayaan itu ciptaan manusia. Masa Tuhan yang pakai ciptaan manusia? Manusia itu ciptaan Tuhan. Jadi manusia yang harus memakai syariat yang dibuat oleh Tuhan, kan begitu. Jangan dibalik. Apalagi diperes lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Loh, masa pangkal itu adalah gotong royong? Pangkal asas, prinsip, mabda, ideologi itu paling dasar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi seandainya di Pancasila itu boleh diperas menjadi satu, satunya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan malah gotong royong. Gotong royong ya keluar dari Pancasila, betul nggak? Kita dari kecil udah diajarkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita adalah milik Allah, berasal dari Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan kembali kepada Allah. Masa harus diubah menjadi inna lil gotong royong wa inna ilaiha rajiun? Lah lucu banget. Gotong royong itu perintah Tuhan, ta'awanu alal birri wat taqwa. Gotong royonglah kamu, tolong menolonglah kamu dalam perbuatan baik dan takwa. Nah, kembali kita harus mengembalikan ya faham daripada bangsa Indonesia itu pada faham ketuhanan yang Maha Esa, yaitu faham yang diajarkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menurunkan Quran, Injil dan Taurat. Ya, begitu. Jangan malah umat Islam dijauhkan dari Tuhannya. Pengajian aja udah nggak boleh sekarang. Di BUMN sudah kayaknya sudah nggak ada. Ada nggak yang kerja di BUMN? Sudah ada pengajian belum? Saya ngajar di PLN sampai hari ini di lockdown. Saya tanya pengajian udah mulai belum? Belum ada petunjuk Pak Ustadz dari manajemen begitu. Ada apa ini kok pengajian dihambat? Kalau umat Islam nggak ada pengajian ya nggak ada ruhnya Pak. Kalau cuma sholat saja nggak ada ruhnya. Apalagi sholatnya pun juga nggak dimengerti. Bacaan sholat dari awal nggak dimengerti. Tiap hari membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikut PKI lo gimana? Ikut sekuler lo gimana? Ikut kepada orang-orang anti Tuhan lo gimana? Padahal tiap hari sholat. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, lebih spesifik, dan kurbanku. Nusuk, coba cari di dalam Al-Quran kata nusuk dalam ayat-ayat terkait dengan haji. Apa artinya di situ nusuk? Kalau saya membaca tafsir dari Jalalain, fasolli li rabbika wanhar. Fasolli, maka sholatlah Idul Adha. Li rabbika, untuk Tuhanmu Allah, Tuhan yang Maha Esa. Wanhar, dan sembelihlah, nusukaka. Begitu dalam tafsir Jalalain. Sembelihlah nusukmu. Masa diartikan sembelihlah ibadahmu? Kan tidak mungkin. Pasti diartikan apa? Sembelihlah apa?
korbanmu, ya, ontamu, kambingmu, sapimu, begitu kan? Wanhar itu artinya sembelihlah sapimu, sembelihlah ontamu, sembelihlah kambingmu. Nah, lalu kalau ketika kita sholat, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, mestinya diartikan dan kurbanku. Ini yang harus dihidupkan dalam hati, dalam jiwa dari setiap muslim yang sholat, sehingga setiap hari kita membaca itu berapa kali? Minimal 5 kali. Kita sudah berdeklarasi kepada Allah, sesungguhnya sholatku, ya, dan kurbanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Itu tiap hari kita baca. Berarti setahun kita baca setiap hari 5 kali, setahun berarti 354 kali tahun Komariah. Nah, hari-hari ini pengamalannya, ya, fasolli, maka sholatlah Idul Adha, sudah kemarin ya, li rabbika wanhar, dan sembelihlah nusukmu. Nah, hari ini. Nah, oleh karena itu rugi yang kita tidak menyembelih. Habis nggak ada uang Pak Ustadz, kena COVID semua. Ya, itu sudah nanti masuk ke hadis Nabi. Rasul menyembelih, kata Rasulullah, bismillahi wallahu akbar, hadza anni wa an ummati lam yudokhi, ya. Bismillahi Allahu akbar, ini syiar. Rasulullah setelah salat Idul Adha, Rasulullah menyembelih sendiri beliau, sambil beliau mengatakan bismillahi Allahu akbar, dengan nama Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Hadza anni, ini sembelihan, ya, onta atau kambing adalah dariku, wa an ummati, dan umatku, allati lam yudokhi, yang tidak menyembelih. Siapa yang tidak menyembelih? Yang memang tidak ada yang disembelih. Tapi kata Nabi, man wajada sa'atan, siapa yang pada hari itu memiliki keluangan rezeki yang banyak, masih ada harta yang bisa dikorbankan, walam yudokhi, tapi tidak menyembelih, tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan deket-deketi musolah kami, maksudnya lapangan tempat sholat id, jangan ikut sholat id, begitu. Jadi bahasanya Rasulullah bagus sekali, ya. Nah, kita khawatir kalau di akhirat juga yang nggak kurban jangan deket-deket. Padahal kalau kita bersama Rasulullah, ya, kata Nabi, nanti dari kiamat, almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan, ya, bersama orang yang dicintai. Kalau kita cinta Rasul, ya, kita bersama Rasul. Tapi kalau Rasul mengatakan jangan dekat-dekat, berarti ada indikasi kita dianggap tidak cinta Rasul. Menyembelih itu karena cinta Rasul, bukan karena kebanyakan harta. Tapi diminta yang punya wajib, yang nggak punya diwakili Rasul. Nah, pertanyaannya bagaimana orang yang sebenarnya bisa punya, tapi karena salah manajemen, kurang perhatian, karena kurang cinta Rasul, jadi nggak bisa. Kan beredar di WA kemarin, ada pemulung yang mengumpulkan uang sampai 10 juta lalu dipakai untuk kurban. Itu pasti karena cinta Rasul. Pemulung loh, atasnya cuma pemulung kata orang Jawa, ya, atasnya mek pemulung kok iso nyembelih 10 juta. Nah, apalagi penghuni jamaah Masjid Al-Hidayah, pasti lebih dari pemulung semuanya. Betul tidak? Betul apa betul? Takbir. Jadi tahun depan semua menyembelih, setuju? Takbir. Cuma harus dimulai dari hari ini.
Setiap selesai kita berdeklarasi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, masukin ke kaleng 50.000 kayak itu. Insya Allah kalau 50.000 1 tahun kira-kira dapat berapa tuh? 18 jutaan kali ya. Bisa nggak beli sapi? Bisa. Kalau sapi nggak kebeli, ya beli kambing lumayan ya. Bisa dapat 6 kali ya, 18 juta. Kalau yang gede-gede ya dapat 4 barangkali. Bisa. Ini karena, tapi gimana Ustaz, nggak ada 50.000, 5.000 ya berapa aja deh, pokoknya tiap hari masukin, ditulis kalengnya fasolli li rabbika wanhar, itu aja. Sama inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini cara praktis sederhana ya. Nanti tolong dibuat potongannya Pak ya. Nah, filmnya tadi buat potongannya yang di sini ini. Nah, biar kita viralkan ya, tolong dikasih ke Pak Anton ya. Nah, diviralkan biar itu menjadi petunjuk untuk umat Islam. Kenapa semua kita ini akan dimenangkan oleh Allah kalau kita menolong agama Allah, betul? Kan begitu ayatnya, intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ada yang bilang Allah nggak perlu ditolong, loh itu Allah yang bilang kok, kita cuma melaksanakan perintah Allah. Jika engkau menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Sahabat Umar bin Khattab, beliau bilang Rasulullah saya ini punya unta najibah, harganya mahal, 300 dinar. 300 dinar, sekarang dinar berapa ya? 2 juta apa 3 juta gitu. Hah? 4 juta? Betul Pak ya? Valid ya? 300 dinar kalikan 4 juta berarti berapa Pak? 3 kali 4, 12, 1,2 M ya. Itu harganya untanya Sayyidina Umar, disebut dengan unta najibah. Itu 300 dinar berarti 1,2 M. Kata Sayyidina Umar, wahai Rasul, bagaimana kalau ini saya jual? Kan ini bisa jadi 30 onta, nanti saya berkorban dari situ. Kata Rasulullah, hai Umar, kenapa enggak onta itu sendiri yang kamu korbankan? Siap, sami'na wa ata'na. 1,2 M disembelih. Gimana suasana Covid kayak gini? Ujian iman yang luar biasa. Tapi bandingkan dengan Nabiullah Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, belum apa-apa Pak, bener gak? Kalau Bapak punya uang 1,2 miliar sama satu anak remaja yang imut-imut, disuruh milih nyembelih harga onta yang 1,2 M dengan nyembelih anak sendiri, pilih mana? Nyembelih onta atau nyembelih anak? Pasti Bapak milihnya sembelih onta yang lain Ustaz. Dasar masih kubut dunia itu namanya. Letak kekalahan umat Islam adalah ketika hubud dunya wa karahiyatul maut. Itu letak kekalahannya. Ketika menghadapi Covid pada takut mati, dokter aja mati juga, ya enggak? Sudah pakai APD lengkap, pemerintah buat PSBB, tekor Pak, tekor, katanya sampai 900 triliun, ya hasilnya gini-gini aja. Dan ini enggak habis-habis ini, Bapak disuruh pakai masker ini bisa sampai 2 tahun loh minimal. Kenapa? Saya sudah tahu bocorannya. Dari think-tanknya WHO, siapa? Ya, Harvard University. Harvard University mengatakan social distancing 2 tahun minimal. Kita mau ikuti itu, apalagi kalau kebijakan tidak sholat Jumat. Nah, mau nggak sholat Jumat 2 tahun? Ya, nggak sholat jamaah 2 tahun mau? Ya, belum setahun udah meninggal. Pertanyaannya, kita mau husnul khotimah apa su'ul khotimah? Husnul kan?
pemerintah DKI tekor 47 triliun dalam 3 bulan pertama. Nggak tahu sekarang saya tekor berapa. Kenapa? Tadi pendapatan yang harus masuk nggak masuk. Kenapa? Lah ditutup kok. Pabrik-pabrik tutup. Ya. Kemarin saya ketemu teman saya orang Makassar, katanya di Jakarta tuh Konro, Raja Konro bangkrut sekarang. Raja Konro bangkrut. Jadi sekarang yang hidup UMKM aja. Ya, yang terpaksa hidup alhamdulillah hidup beneran. Ya, karena tawakalnya kepada Allah tinggi. Kalau yang gede-gede mungkin terlalu banyak perhitungan dan sebagainya. Ya, pemerintahan bisa bangkrut. Kenapa? Nggak ada pemasukan. Nah, pemerintah emang kalau nggak ada pemasukan bisa hidup? Ya nggak bisa, Pak. Utang luar negeri juga sudah nggak dipercaya, Pak. Siapa yang mau ngutangi? Ya mereka juga bangkrut. Betul. Hanya kepada Allah sekarang, Pak, yang bisa. Cuma bagaimana caranya? Harus taqarruban ilallah. Dan di hari raya Idul Adha ini tidak ada taqarrub ilallah yang lebih dicintai oleh Allah selain ihraqud dam, menumpahkan darah, menyembelih kurban. Ini masih ada waktu 3 hari, ya. Bapak-bapak cek ya di rekeningnya, kalau masih ada 3 juta beliin kambing sembelihin, ya. Nanti bagaimana Pak Ustadz berikutnya? Pasrahkan aja pada Allah. Kalau bapak-bapak sudah nggak punya rezeki lagi, ditakdir nggak punya rezeki lagi, pasti bapak-bapak dicabut nyawanya. Udah, pasti itu. Titik akhir hidup kita dengan titik akhir rezeki itu berimpit, Pak. Pasti itu keyakinan yang nggak bisa dibantah lagi. Dan bapak-bapak kalau sudah mati perlu rezeki, enggak kan? Itu. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya sarana, Allah berikan sarana kepada kita untuk bisa minta tolong kepadanya. Kan begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami taat. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Ibadah dulu baru minta, jangan minta dulu baru ibadah. Ya, begitu. Ya, Allah perintahkan kita berkorban, korban. Insya Allah, ya. Allah. Jadi jangan terikat dengan bahwa kambing untuk 1 orang, ya, sapi untuk 7 orang. Sehingga ada teman saya, ini ada daerah-daerah yang masih perlu hewan korban. Oh, saya sudah Pak Ustadz kemarin gitu. Saya sudah gitu. Kalau orang punya uang banyak jangan bilang saya sudah. Jawabannya apa? Loh itu loh Sayyidina Umar tadi. Kalau dia jual itu bisa jadi 30 ekor onta. Kalau dia kan 30, dia jual jadi 30, ya kan? Lalu 1 onta yang dia korbankan, berarti kan masih sisa 29, ya enggak? Tapi Nabi mengatakan, kenapa enggak itu aja yang harga 300 dinar itu yang kamu sembelih gitu. Jadi kalau Bapak kemarin sudah 1 sapi, saya sudah Pak Ustadz kemarin. Itu kan kemarin tanggal 10, tanggal 11 kan belum, tanggal 12 kan belum, tanggal 13 kan belum gitu. Ya saya cuma mengingatkan saja gitu. Ada kawan saya, subhanallah, ya, dia kirim-kirim aja padahal dia keluarganya nggak banyak. Tapi beli kambing 50 pagi-pagi. Beli kambingnya 50 agar saudara-saudaranya bisa berkorban begitu. Kirim pesantren ini, ya silakan sembelih sana, silakan atas nama sendiri gitu aja. Itu yang bagus. Karena dia masih bisa beli 50 ekor kambing, dia beli 50 ekor kambing. Kalau di kampungnya ya dia pasti entah berapa kebo gitu. Karena di daerah Jasinga sana teman saya, ya dia habis bangun masjid yang gede sekali sekitar 20 sampai 30 miliar, ya. Tapi subhanallah dia sederhana orangnya, nggak neko-neko ya, pokoknya beliin ayo.
nggak takut habis gitu, nggak takut. Dan ternyata memang Allah kasih rezeki nggak habis-habis. Ringan gitu. Nah, mudah-mudahan ya masih Allah kasih kesempatan ya. Nah, tinggal bapak-bapak yang milih mau kesempatan tahun ini atau kesempatan tahun depan gitu kan. Ya, tapi saya nggak bisa memastikan ya. Kita masih punya kesempatan nggak? Ya. Bahkan 3 hari ke depan ini masih punya kesempatan nggak, kita nggak tahu kita. Tapi kalau ada kesempatan, kata Bimbo kan begitu, berbuat baik janganlah tunda-tunda. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ya bermanfaat ya. Khususnya bukan untuk kesombongan pribadi, jangan. Tapi untuk apa? Syiar dan syiar serta dakwah Islam ya. Itu teman saya tadi ya. Dia bagi-bagi aja kambingnya, silakan ini kan. Jadi ya orang nggak harus menyebut nama dia, tapi kan pasti Allah kan nggak meleset catatannya ya gitu. Karena yang penting jangan sampai ada di hari raya Idul Adha satu makhluk pun yang gigit jari, nggak makan ya kambing secuil pun atau sapi secuil pun ya. Itu mari ya kita kembangkan ya agama kita. Insya Allah pertolongan Allah akan datang. Kita munajat kepada Allah, mudah-mudahan COVID ini segera diangkat oleh Allah SWT. Karena Amerika nggak bisa ngangkat COVID, Pak. Cina nggak bisa ngangkat COVID ya. Bikin COVID bisa ya, tapi kalau ngangkat nggak bisa ya. Karena ini kan perang virus ya. Nambahin lagi virus bisa, Pak ya. Saya dengar Rusia katanya September mau nyerbu dengan virus ya. Nah, nggak tahu nanti jadinya kayak apa ini. Hanya kepada Allah tempat kita bergantung. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Hanya pada Allah kita bergantung. Mudah-mudahan kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bangsa Indonesia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umat Islam sedunia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.